Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana Anda kabarnya? Sehat semuanya? Saya harap Anda dalam kondisi yang sehat walafiat, tak kurang dari suatu apapun, dan terhindar dari yang namanya pandemi COVID-19. Ananda, pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Pak Lukman Abdurrahman. Ananda bisa memanggil saya dengan panggilan Pak Lukman. Dan di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, saya mengampu mata pelajaran Pendidikan Al-Quran Hadis kelas 10, baik kelas 10 MIPA maupun kelas 10 IPS. Ananda yang berbahagia, pada kesempatan kali ini Bapak ingin mengajak Ananda untuk masuk dan mempelajari bab 1 kaitannya dengan pendidikan Al-Quran Hadis, yaitu dengan judul Menghiasi Diri dengan Akhlak Terpuji. Ananda, selanjutnya, pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak Ananda untuk yang namanya membahas beberapa materi. Yang pertama yaitu tentang mujahadah an-nafs atau kontrol diri. Lalu yang kedua ada husnuzon atau berprasangka baik. Dan yang ketiga ada ukhuwah atau persaudaraan. Nah, pada kesempatan kali ini, Bapak ingin mengajak dua hal dulu yang akan kita bahas sama-sama, yaitu mujahadah an-nafs atau kontrol diri, dan yang kedua adalah husnuzon atau berprasangka baik Ananda. Oke, langsung saja kita masuk terhadap mujahadah an-nafs. Pertama ini ya, yang perlu kita tahu ya, bahwa mujahadah an-nafs, pengendalian diri atau kontrol diri. Kadang kita masih bingung, apa sih yang dimaksud dengan kontrol diri Ananda? Apa itu kontrol diri? Kadang ada yang jawab, kontrol diri itu bagaimana kita bisa mengontrol diri, ya gitu lah. Kadang kan orang yang berpikir seperti itu. Padahal kontrol diri itu sebenarnya ada hal-hal yang perlu kita terangkan, bahwa menahan diri dari segala sesuatu hal yang dapat memunculkan atau mengakibatkan keburukan baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain gitu ya. Jadi apa itu kontrol diri, apa itu mujahadah nafs, adalah bagaimana kita ini menahan diri kita agar supaya tidak melakukan keburukan, melakukan hal yang dapat menyebabkan keburukan untuk kita maupun untuk keburukan yang lainnya. Lalu Ananda, bahwa di Islam ini dikenal dengan as-saum atau menahan diri. Ya, makanya ada kita ini diperintah Allah SWT untuk saum, untuk berpuasa, agar supaya kita ini bisa menahan diri dari segala sesuatu yang dapat memunculkan hawa nafsu, entah itu lapar, dahaga maupun hal-hal yang tidak baik. Nah, oleh karenanya ada hadis riwayat Al-Bukhari yang menerangkan kaitannya dengan menahan diri. Wahai golongan pemuda, barang siapa dari antaramu mampu menikah, hendaklah dia menikah. Karena yang demikian itu lebih amat menundukkan pandangan dan amat memelihara kehormatan. Tetapi barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa ya, berpuasa as-saum. Karena puasa itu tadi menahan nafsu baginya Ananda. Nah, ini jelas dikatakan hadis riwayat Al-Bukhari bahwa kalau seusia-usia SMA ya tentunya kita tidak mampu atau belum mampu untuk menikah. Maka yang harus kita lakukan apa? Berpuasa, agar supaya kita bisa menahan diri kita dari yang namanya hawa nafsu tersebut. Entah itu berbentuk yang lapar, berbentuk kecil sesuai kemampuan yang kita bisa untuk menghindari keburukan-keburukan. Nah, pada kesempatan kali ini Ananda, dalam Al-Quran pun juga dijelaskan, kita akan masuk dalam Quran surah Al-Anfal ayat 72 tentang yang namanya kontrol diri. Nah, saya ingin bacakan bagaimana membaca daripada Quran surah Al-Anfal ayat 72 tentang kontrol diri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim
أنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير Sadaqallahul azim. Ananda, berikut tadi Quran surah Al-Anfal ayat 72 tentang kontrol diri, di mana kita akan mempelajari pula apa arti daripada Quran surah Al-Anfal dan apa sih kandungannya dan apa makna terhadap kontrol diri tersebut. Nah, artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itu satu sama lain lindung melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu melindungi mereka sebelum mereka ini berhijrah. Akan tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ananda, dalam arti ayat Quran ini tadi, surah Al-Anfal ayat 72 menerangkan ada 3 hal yang perlu kita garis bawahi, di mana yang pertama yaitu berisi tentang atau kisah sebuah kesetiaannya dan ikatan antara kaum muhajirin dengan kaum ansor, di mana diterangkan di sana di ayat yang tadi bahwa kaum ansor ini menerima begitu luar biasa kedatangannya kaum muhajirin yang datang bersama Rasulullah dari Mekah ke Madinah untuk berhijrah. Kaum Ansar ini begitu luar biasa dalam menyambutnya, sampai-sampai kediaman tempat tinggal itu diberikan kepada Muhajirin dan Rasulullah SAW. Oke. Nah, yang kedua, ini menceritakan kemuliaannya kaum Ansar kepada Rasulullah dan sahabat Muhajirin. Selain daripada memberikan tempat tinggal, bahwa Ansar ini pula juga memberikan keleluasaan kepada Muhajirin dan Rasulullah untuk bersama-sama jihad fi sabilillah dengan harta mereka, dengan jiwa mereka, hanya untuk beribadah, hanya untuk berjuang bersama Rasulullah SAW. Ini patut kita contoh. Poin yang ketiga selanjutnya adalah mengisyaratkan sebuah mujahadah an-nafs. Ini yang kita kaitnya dengan makna daripada kontrol diri tadi, bahwa kesungguhan diri kaum Ansor bersama dengan kaum Muhajirin dan Rasulullah untuk bisa mengontrol diri dari seluruh keinginan hawa nafsu agar senantiasa terfokus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita ini punya harta, mungkin kita ini akan susah, akan pelit istilahnya ya, pelit untuk berinfak, untuk berjihad jalan Allah, bersedekah itu akan susah. Kalau kita tidak ada niatan yang baik untuk benar-benar hanya mengharap ridha Allah SWT, tidak fokus kepada tujuan kita taat kepada Allah, maka kita akan berat. Tetapi yang dilakukan Ansar apa? Sebaliknya, jiwa hartanya itu mereka sumbangkan semua untuk berjihad bersama Rasulullah SAW, agar supaya Islam ini bisa berkembang luas di muka bumi. Nah, kalau kita ini nggak bisa mengontrol diri, sebagai contohnya tadi kaum Ansor, kalau Ansor ini nggak bisa menahan diri untuk terus taat, fokus dalam apa? Dalam beribadah kepada Allah,
maka barangkali yang dirasakan oleh kaum Ansar, dia akan mungkin aduh maneman misalnya ya, aduh percuma nih kalau saya berikan semua uang saya, nanti saya mau pakai harta apa ini, dia bingung gitu. Makanya penting untuk kita Ananda bisa menahan diri kita, agar supaya bukan hanya menahan diri dari hal yang dapat berdampak buruk dalam diri kita maupun orang lain, tapi bagaimana kita juga bisa menahan diri kita supaya bisa fokus lurus untuk bisa berbuat kebaikan. Kalau kita diperintah untuk bukan hanya sebatas menahan diri dari hal yang dapat berdampak buruk dalam diri kita maupun orang lain, tentu kita harus melakukan hal yang sebaliknya, yaitu berbuat baik. Kita harus fokus dan bisa menahan diri, mengontrol diri kita untuk terus melakukan step by step kebaikan yang ada. Nah Ananda, ada salah satu hadis yang menguatkan kaitannya dengan kontrol diri tadi. Ini ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa syadidu bisra'ah, innama syadidul ladzi yamliku nafsah 'indal ghadab." Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kuat bukanlah orang yang biasa menang saat bergulat atau bertarung, tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya di kala ia sedang marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jelas dikatakan dalam hadis tersebut Ananda, bahwa kita ini sebenarnya dalam menahan diri bukan hanya sebatas yang tadi kita katakan, bukan hanya sebatas menahan diri dari hal-hal yang berdampak buruk pada diri kita, tapi bagaimana kita juga harus melakukan kontrol diri untuk melakukan kebaikan terus dan terus. Nah, Islam dalam hadis tersebut ini memberi pengertian bahwa orang yang dijuluki orang kuat itu bukanlah orang yang dia ini mampu dan menang dalam bertarung maupun bergulat, tetapi orang yang kuat, yang mampu dijuluki sebagai orang yang kuat dalam Islam itu adalah orang yang mampu untuk menahan dirinya dari yang namanya hawa nafsu ketika dia sedang marah. Susah loh ya kalau kita sedang marah kemudian mengontrol diri kita. Kadang kalau kita usia-usia kalian anak-anak SMA ini masih menggebu-gebu emosinya, inginnya adu fisik ya, pengennya ayo gelut pokoknya seperti itu. Nah, ini kita harus bisa yang namanya menahan diri kita, melatih emosi kita. Lalu yang kedua, pentingnya kontrol diri dan mawas diri ketika meniti kehidupan di dunia ini. Bahwa kita ini dalam mengontrol diri harus juga bisa yang namanya mawas diri, memperhatikan kanan kiri kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai ini kita berlebihan di dalam memaknai daripada mengontrol diri, sedang emosi, dia benci dengan sesuatu hal atau teman kita, kemudian kita luapkan dengan ego kita sendiri, kemudian diajak berantem. Ini yang harus kita kontrol diri, dan kita juga harus bisa yang namanya mengontrol dari segi apapun dalam diri kita. Dan poin yang ketiga selanjutnya adalah bahwa kemenangan, keberhasilan hanya dapat diraih oleh orang-orang yang mampu mengendalikan dirinya, meredam hawa nafsunya saat ia marah, dan selalu meningkatkan kesabaran dikala ia tertimpa musibah dan masalah serta nestapa. Ananda, tadi 3 hal ini yang harus kita benar-benar maknai dalam kehidupan kita sehari-hari. Poin yang ketiga yang bisa menjadikan Ananda ini sukses ke depan, bisa menjadi orang yang bermanfaat, bernilai, itu tentunya Ananda harus bisa mengendalikan diri kita masing-masing, tidak kemudian terpengaruh dari lingkungan luar yang dapat menjerumuskan Ananda dalam gerbong-gerbong kenakalan remaja. Kita harus bisa memfilter diri kita agar supaya tidak terjerumus dalam hal tersebut Ananda. Nah, selanjutnya Ananda, poin yang kedua, sebab yang akan kita bahas yaitu husnuzan atau prasangka baik. Oke Nanda, saya juga ingin tanya nih, apa itu husnuzan ini? Kalau kita sering mendengar husnuzan itu adalah lawan daripada suuzon. Oh iya Pak, itu ya. Benar, husnuzan itu lawannya dari suuzon. Nah, suuzon itu apa? Suuzon itu adalah prasangka buruk. Berarti kalau husnuzan prasangka baik. Nah, gitu ya.
Nah, husnuzon itu adalah sikap orang yang selalu berpikiran positif atau positive thinking terhadap apa yang telah diperbuat oleh orang lain, senantiasa berbaik sangka, dan tadi yang disempat dikatakan bahwa lawan daripada suuzon atau prasangka buruk. Oke. Al-Hujurat ayat 12 kita akan baca yang menerangkan tentang husnuzon. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba sangka, kecurigaan, karena sebagian dari purba sangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah di antara kalian, di antara kamu yang suka memakan daging saudara kalian yang sudah mati? Maka tentulah merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah ini Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Ananda sekalian, konteks daripada Quran Surat Al-Hujurat ke-12 ini yang menyatakan tentang bagaimana mengarahkan kepada berprasangka. Dalam konteks arti tersebut, kita akan dapat mengambil 3 hal yang Allah ini melarang kita. Yang pertama, kita ini dilarang untuk berburuk sangka. Karena kalau kita berprasangka buruk, Allah telah menjelaskan tadi, kita ini akan berdosa. Lalu yang kedua, kita ini dilarang untuk yang namanya mencari kesalahan orang lain. Dan yang ketiga, kita dilarang untuk menggunjing orang lain. Kalau kita tidak bisa mengontrol diri kita, maka keburukan kepada orang lain ini akan dilakukan oleh kita sendiri kadang ya. Kita nggak bisa yang namanya mengontrol diri untuk berbicara yang baik. Akhirnya timbul buruk sangka kepada orang lain. Kalau kita sudah ada dendam kepada orang lain, teman kita, maka yang akan terjadi apa? Ya kita akan kemudian mencari kesalahan-kesalahan teman kita gitu ya. Teman kita ini akan kita cari kesalahannya. Oh ternyata dia punya kesalahan ini. Lalu diomongin. Nah, ngomongin keburukan orang lain ini adalah namanya menggunjing. Nah, 3 hal yang harus kita hindari yang Allah ini perintahkan kepada kita dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-12 tadi, bahwa 3 hal ini yang perlu kita jaga. Nah, jangan sampai kita ini melakukan ketiga hal ini, buruk sangka, mencari kesalahan orang lain, atau menggunjing. Karena apa? Dalam hadis riwayat Imam Malik tentang larangan suuzon ini, iyyakum wazzanna fa inna zanna akzabul hadis, yang artinya berhati-hatilah kalian dari tindakan berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah sedusta-dusta ucapan. Oleh karenanya ada korelasi antara kontrol diri dengan yang namanya husnuzon atau berprasangka baik. Ketika kita bisa mengontrol diri kita, menahan diri kita agar supaya tetap pada koridor kebaikan, insya Allah kita akan dihindarkan daripada 3 hal tadi, dalam berprasangka buruk, dalam mencari kesalahan orang lain, maupun kita menggunjing orang lain. Oke Ananda, mungkin ini yang dapat Bapak sampaikan kaitannya dengan subbab, yaitu pembahasan kontrol diri atau mujahadah nafs. Yang kedua adalah husnuzon atau berprasangka baik. Semoga Ananda nanti bisa memahami apa yang Bapak sampaikan, dan saya harap Ananda nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa kita diskusikan di kemudian hari. Mungkin itu Ananda, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Nun wal qalami wa ma yasrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.